Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus menyelusuri tentang manusia yang manusia. Nah, kali ini dalam subtema kita, manusia adalah duta Allah. Nah, kita akan melihat Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Kejadian pasal 2, 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara yang kekasih, manusia adalah manusia di dalam hal ini sebagai manusia dutanya Allah. Nah, kita akan memikirkan apa kaitannya sebagai duta Allah. Nah, menarik sekali saudara. Pertama kita perlu mengingat ulang bahwa manusia diciptakan sebagai representatif kehadiran Allah di bumi ini. Tidak ada ciptaan yang sepotensi manusia, karena memang tidak ada ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia mempunyai kemampuan lebih dari apapun yang ada di bumi, ciptaan lainnya. Maka karena itulah kehadiran manusia sangat sempurna di dalam keterbatasannya sebagai ciptaan. Kehadiran manusia yang sangat luar biasa itu menjadi representatif kehadiran Allah di dalam bumi. Sehingga pada waktu manusia tampak mengelola dan mengatur bumi, maka di situ nyatalah kehadiran Allah. Manusia menjadi duta Allah. Sebuah posisi yang sangat menyenangkan, sebuah kehormatan yang tak terbilang, sesuatu yang sangat luar biasa. Yang seharusnya lebih dari cukup untuk manusia. Yang seharusnya disyukuri manusia. Karena itu, ketika kemudian manusia jatuh dalam dosa, nyatalah betapa bodohnya manusia. Karena mempertaruhkan diri yang tak terbilang, yang tak terbatas, yang sempurna dalam keterbatasannya. Tak terbatas sebagai karya ciptaan yang terbatas. Tak terbatas karena dia mampu berpikir lebih dari ciptaan-ciptaan lainnya, begitu ya. Bukan tak terbatas karena dia sama dengan Allah. Tak terbatas dalam keterbatasan sebagai ciptaan. Nah, itu manusia. Karena itu ketika dia mempertaruhkan untuk mencapai ketak terbatasan, ya, yang melintasi keterbatasannya sebagai ciptaan, hancurlah dia. Nah, jadi saudara, manusia sebagai representasi kehadiran Allah di dunia ini atau di bumi ini, di antara ciptaan lainnya sangat luar biasa. Manusia adalah penerima mandat dari kekuasaan Allah juga. Disebut sebagai duta Allah karena dia menerima mandat kekuasaan untuk menguasai alam semesta. Dan itu sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lampau. Ya, mandat kekuasaan itu mutlak ada di tangan manusia. Menjadi satu kewenangan manusia untuk mengelola alam semesta. Manusia sebagai penerima mandat kekuasaan lebih dari binatang lainnya yang tak berkuasa. Karena pada waktu itu segala apapun dikuasai dan dikendalikan oleh manusia. Manusia tak akan lari hanya karena melihat singa. Ya, tak akan ngeri hanya karena ada buaya dan seterusnya. Karena semua ada dalam pengendalian dan kekuasaan manusia itu. Ingat, semua ada dalam kesempurnaan di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Manusia adalah penerima mandat pengelolaan, diberikan kemampuan untuk memanage, mengelola, mengatur segala sesuatu, tatanan dan sistem hidup yang ada di alam semesta. Yang ada di bumi yang Tuhan ciptakan itu. Karena itu sesungguhnya seharusnya lah manusia mensyukuri keberadaannya, hakikatnya yang luar biasa sempurna itu. Karena itu sungguh tak dapat dimengerti mengapa manusia mempertaruhkan semuanya hanya untuk sebuah spekulasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan sulit untuk dijelaskan. Tetapi rupa-rupanya disitulah kita melihat betapa manusia tak mampu mensyukuri karya Allah di dalam hidupnya. Betapa manusia tak mampu untuk taat kepada ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat bagi dia. Maka manusia sebagai penerima mandat kekuasaan, mandat pengelolaan tak mampu memainkan perannya. Nah, sekarang kita lihat padahal ada ketentuan yang mengikuti diri manusia sebagai dutanya Allah. Pertama, manusia mendapatkan kebebasan menikmati bumi. Alkitab mengatakan kepada kita ketika Tuhan memberikan wewenang tak terbatas pada manusia untuk wilayah tertentu, maka dia mengatakan,
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini. Ya, kecuali satu. Maka saudara, semua boleh kecuali satu. Yang satu tidak boleh, yang lebih banyak, yang banyak boleh. Nah sebetulnya wilayah kebebasan itu dibandingkan dengan satu yang tak boleh adalah sangat luas. Keluasan daripada wilayah itu lebih dari cukup sebetulnya untuk dinikmati oleh manusia itu. Lebih dari cukup sebetulnya. Tetapi sayang manusia tidak mampu menikmati kelebihan yang Tuhan berikan itu dalam konteks kenikmatan yang sesungguhnya. Tetapi justru manusia menjelajah ke areal yang terlarang, yang cuma satu dilarang itu. Nah, manusia mendapatkan apa yang disebut hak. Ya, kebebasan yang luar biasa untuk menikmati apa yang Allah anugerahkan. Segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka hak itu sebetulnya telah mengangkat harkat manusia sebagai pengelola alam semesta. Hak yang Allah berikan dan tidak diterima oleh ciptaan lainnya. Hak yang hanya menjadi satu-satunya pemilik, yaitu manusia. Sesungguhnya dengan hak itu tidak ada lagi yang diperlukan manusia. Dia ciptaan yang sempurna dengan hak yang sempurna. Mau apa lagi sebetulnya? Kan begitu saudara? Ya. Maka keajaiban karya Allah di dalam dunia, manusia sebagai representasinya, manusia sebagai duta Allah, mampu mendemonstrasikan itu, mengelola dunia yang Tuhan sudah berikan dalam kesempurnaan yang luar biasa. Maka hak menikmati bumi menjadi hak monopoli bagi manusia. Karena itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Allah tak mengatakan itu kepada pohon-pohonan atau kepada binatang. Semuanya bekerja seperti yang sudah awal kita katakan hanya untuk kepuasan, ketenangan, kenyamanan hidup manusia. Oleh karena itulah sebetulnya hak yang Allah berikan adalah hak yang sangat hebat, ajaib bagi manusia. Sehingga manusia sebagai ciptaan Allah diciptakan dalam kesempurnaan yang luar biasa. Karena jangan lupa tadi saya katakan bukan hanya kesempurnaan keberadaannya, tetapi hak yang dimilikinya. Bukan saja yang bisa dilihat dengan mata, tubuh, ya, yang sangat sempurna, tetapi ada sesuatu di dalamnya, kuasa, kewenangan yang jadi miliknya. Maka hak itu sebetulnya membawa manusia untuk menempati satu posisi yang sangat luar biasa. Menikmati tanpa batas apa yang Tuhan sudah sediakan di muka bumi ini. Tetapi saudara, ketika manusia diberi hak-hak itu, manusia juga diberi kewajiban. Yang menarik, kewajiban yang diberikan Allah kepada manusia hanya satu dan bersifat sangat mudah. Jangan kau makan buah itu. Just that. Maka sebetulnya kewajiban yang dikerjakan manusia adalah bukan kewajiban yang perlu tafsir. Kewajiban yang dikerjakan manusia adalah satu kewajiban yang sebetulnya sangat sederhana. Jangan makan saja. Tetapi jangan lupa apa yang menjadi hak manusia banyak sekali. Yang dilarang itu cuma satu saja. Maka sebetulnya ketika manusia menikmati haknya dengan sungguh-sungguh, tak ada waktu untuk melanggar kewajibannya. Tetapi karena manusia tidak mampu menikmati sungguh-sungguh atau menghargai sungguh-sungguh apa yang menjadi haknya, maka dia punya waktu untuk melanggar kewajibannya. Berpikir tentang sesuatu kemungkinan, spekulasi tentang masa depan. Sehingga dia meniadakan karya atau peran Tuhan di dalam kehidupannya. Maka disitulah manusia membunuh dirinya. Jadi saudara yang kekasih, kewajiban harusnya menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan oleh manusia. Kewajiban itulah sebetulnya menempatkan harga diri manusia sebagai manusia yang dilihat Allah bisa dipercaya. Ketika Allah memberikan kewajiban pada manusia, bukan dalam rangka menjebak manusia. Banyak orang bertanya, itu kitab Kejadian itu apa-apaan sih? Kan Allah tahu manusia mau bikin dosa. Iya. Nah kalau sudah tahu kenapa dibikin di situ? Saudara, manusia bukan robot. Allah tahu. Tetapi Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengatakan tidak dan tidak melakukannya. Dan kemampuan itu ekstra lebih pada manusia karena apa menjadi haknya. Ingat, sangat banyak dan tidak terbatas. Tetapi manusia mengingkari semuanya. Manusia menabrak semuanya. Maka kewajiban satu-satunya yang diberi justru dalam rangka penghargaan kepada manusia.
Itu satu apresiasi kepercayaan Allah kepada manusia, bahwa manusia bisa tidak memakannya, bisa memenuhi kewajibannya. Allah percaya manusia mampu. Sayang manusia tak percaya. Apa yang Allah percaya? Manusia menghina kepercayaan yang Allah berikan kepada dia untuk tidak memakannya. Allah memberikan itu justru untuk meletakkan satu nilai yang hebat pada manusia. Sehingga manusia bukan sekedar manusia yang berurusan dengan alam semesta. Manusia bukan sekedar manusia yang berurusan dengan tumbuhan, kacang-kacangan atau biji-bijian. Manusia bukan sekedar manusia yang berurusan dengan binatang atau ciptaan lainnya. Belajar memahami, mengerti semuanya. Tetapi manusia punya bisnis yang sangat personal dengan Tuhan. Manusia punya hubungan sekaligus kewajiban yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkannya kepada Allah. Yaitu tentang ketentuan yang Allah sudah katakan, jangan kau makan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jangan pernah berpikir Allah kejam. Jangan pernah berpikir Allah menjebak. Tentu saja tidak. Allah yang suci tak mungkin merancang dosa di dalam dirinya. Allah yang suci tak mungkin menciptakan dosa. Camkan itu baik-baik. Keberdosaan manusia semata-mata hanya karena satu kata. Kebebalan dan tidak rela taat pada apa yang Allah katakan. Manusia kurang percaya bahwa apa yang Allah katakan benar. Tetapi sebaliknya manusia sangat percaya apa yang dikatakan si setan itu benar. Nanti bagian ini akan kita pikirkan di berikutnya. Maka kita kembali lagi, saudara. Hak yang sudah Allah berikan pada manusia. Ya, hak yang sangat luar biasa. Hak yang sangat besar. Dengan kewajiban yang satu-satunya. Kewajiban yang sangat kecil. Ternyata kewajiban itu tak mampu dipenuhi oleh manusia. Bahkan sebaliknya, manusia menabraknya, melanggarnya, dan manusia menimbulkan malapetaka. Atas apa? Atas dirinya sendiri. Sehingga manusia membunuh dirinya. Manusia membunuh masa depannya. Manusia membunuh apa yang sudah menjadi haknya. Sehingga dia harus kehilangan segala-galanya. Betapa mengerikan mempertaruhkan itu untuk yang tak perlu. Itulah gambling. Bagaikan sebuah judi mengadu peruntungan untuk masa depan. Judi yang kemudian sekejap sepertinya memberikan harapan, tetapi menghanguskan seluruh kehidupan. Hidup tak boleh berjudi. Baik dalam pengertian yang sesungguhnya, atau dalam pengertian makna yang coba kita mau cari. Karena hidup memang bukan berjudi. Hidup adalah sebuah pengabdian, ketaatan kepada ketetapan Allah untuk menggapai masa depan yang ada. Oleh karena itulah, saudara, apa yang menjadi hak dan kewajiban seharusnya dipelihara manusia secara seimbang. Apa yang menjadi hak dan kewajiban manusia seharusnya dilihat secara utuh di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi sayang, seperti Adam dan Hawa, si manusia pertama, yang mengabaikan kewajiban dengan tak lagi menjalankan atau menikmati apa yang menjadi haknya, sehingga ia merasa kewajiban perlu untuk dilanggar. Maka dilanggarnyalah kewajiban. Padahal Tuhan memberikan hak lebih besar daripada kewajiban manusia. Sama seperti kita di masa kini, manusia-manusia yang sudah diberikan hak yang limpah. Sorga. Karena penebusan Yesus Kristus, anak Allah yang luar biasa. Kewajiban manusia sangat sederhana, menguntungkan manusia, menyenangkan hidupnya, yaitu wajib untuk taat dengan tidak berdosa. Tetapi itu hidup manusia tak mampu menghargai hak yang Allah berikan, sorga yang mulia. Tak mampu menghargai hak yang Allah berikan, kesucian atau kekudusan itu. Sebaliknya, kewajiban yang harusnya dijalaninya, yaitu taat pada ketetapan Allah, justru dilanggarnya, ditabraknya, dirusaknya. Meliputi seluruh aspek kemanusiaan. Baik mereka yang tidak ada di struktur gereja maupun mereka yang ada di dalam struktur gereja. Tragedi, tapi itu fakta. Menyedihkan, tapi itulah realita. Saudara, apa yang sedang terjadi hanyalah sebuah pengulangan-pengulangan Taman Eden. Seharusnya lah belajar di Taman Eden ketika manusia diciptakan dalam kesempurnaan. Dengan sejuta hak dan hanya satu kewajiban.
Tidaklah pada tempatnya manusia itu jatuh, tercemplung ke dalam pencobaan dan dosa yang mematikan. Tetapi tragedi pahit telah menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantah. Sejarah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Jadi itulah kenyataan yang ada, saudaraku yang kekasih. Kita bertarung di tengah-tengah kehidupan zaman ini. Dan kita harus memenangkan seluruh pertempuran yang ada itu. Tapi hanya ada satu kata, hak dan kewajiban yang harus dipelihara. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, Tuhan tak pernah bermaksud menjebak manusia dengan adanya pohon itu. Tuhan tidak merancang kejatuhan manusia karena adanya pohon itu. Pohon itu diadakan justru sebagai apresiasi terhadap kemungkinan kemampuan yang ada pada manusia, yang sangat mungkin untuk dijalankan, yaitu taat kepada Allah. Pohon itu justru merupakan satu apresiasi bagaimana manusia mampu berkarya, bukan saja mengatur dan menata layan tatanan hidup budaya, tetapi juga beragama dengan cara mentaati ketetapan Allah. Sesungguhnya lah, pohon yang dilarang itu justru merupakan satu ciri kesempurnaan manusia yang sangat luar biasa. Justru pohon yang dilarang itu merupakan proyek gambaran keagamaan manusia. Satu tuntutan, 1.000.000 kebebasan. Kenapa? Tak juga puas dengan wilayah kebebasan yang banyak itu. Itulah kemanusiaan. Karena itulah setiap kita harus berhati-hati terhadap diri kita. Karena kita adalah manusia-manusia buas yang tak pernah puas dengan kebebasan yang Allah berikan. Tapi menabrak berbagai kewajiban. Yang tak pernah puas dengan kebebasan yang membebaskan dan memberikan kepuasan, ketenangan batin. Tapi justru menabrak berbagai kewajiban yang menghancurkan hidup. Hari ini saya pikir perlu kita pikirkan baik-baik. Di dalam langkah-langkah hidup kita, kemana kita melangkah. Kita adalah manusia yang diciptakan sebagai duta Allah. Kalau hari ini terpuruk, hidup tanpa daya, bukankah kita perlu berpikir, why? Kenapa? Kita dibebani oleh berbagai beban yang datang menghimpit, padahal kita berkata, pikul laku yang kupasang karena enak dan ringan adanya. Perintah-perintah Tuhan sebetulnya adalah satu perintah-perintah yang menimbulkan kesegaran kalau ditaati, kalau dilakukan. Tetapi toh ternyata kebodohan Eden terus berulang dalam kehidupan dan kita jatuh lagi ke persoalan yang sama. Kurang percaya kepada apa yang dikatakan Allah, tetapi percaya kepada apa yang dikatakan si setan itu. Dan itulah kita sebetulnya dalam kehidupan kita. Gambaran-gambaran yang terjadi itu. Karena itulah saudara, mengingat hakikat Tuhan mencipta kita di Taman Eden sebagai dutanya, maka kita yang sudah ditebus harusnya memainkan peran yang sama. Sebagai orang-orang tebusan Allah yang sudah ditebus, biarlah kita memainkan peran sebagai duta Allah. Sehingga orang tahu, kitalah anak-anak Allah yang datang dari Dia, yang berasal dari Dia. Yang dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tapi kuasa roh yang luar biasa. Jangan lagi menjadi pecundang yang jatuh dalam pelanggaran. Dan tragedinya, pelanggaran yang itu juga. Mengapa harus mengorbankan keluarga untuk sebuah dosa yang tak jelas masa depannya? Mengapa harus mengorbankan masa depan untuk sebuah dosa yang tak jelas jaminannya? Mengapa menghilangkan kebahagiaan di dalam kehidupan hanya karena dosa yang sesaat nikmatnya? Tapi rupa-rupanya tragedi terus berulang. Namun hari ini saya ingin berkata, tak layak untuk diulang. Karena seharusnya ada kemenangan. Karena kesempurnaan telah tiba. Yaitu penebusan oleh Kristus anak Allah yang mau membawa manusia dikembalikan kepada kesejatian citranya, hakikatnya. Maka kiranya hak dan kewajiban itu di satu hak dan kewajiban yang tetap kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Hak yang boleh kita nikmati, tapi kewajiban yang harus kita taati, yang harus kita jalankan tanpa syarat. Kiranya hal-hal seperti itulah yang bisa menolong kita, memimpin kita, menggapai kemenangan di dalam kehidupan kita.
Karena memang itulah hakikat manusia. Itulah hakikat manusia sebagai duta Allah. Dengan sejuta kebebasan, hanya satu kewajiban. Jangan pernah mengeluh dan berkata, terlalu banyak tugas yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengeluh dan berkata, terlalu berat jalan mengikut Tuhan. Kekurang tahuan dan kekurangan syukur dipilih sebagai duta Allah lah, yang menumbuh kembangkan kekecewaan dan hilangnya harapan. Tetapi sebagai duta Allah yang sejati, seharusnya kita mengalami kesukaan, kepuasan dalam kehidupan, mengemban misi abadi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itulah, sebagai penerima mandat kekuasaan, sebagai penerima mandat pengelolaan atas alam semesta, sehingga manusia merepresentasikan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan waktu yang bergulir di dalam dunia ciptaan. Seharusnya lah, di atas semua itu, manusia tahu menikmati haknya, tetapi juga tahu bagaimana mengaktualisasi kewajibannya. Atau manusia akan merusak dan kembali merusak. Pikirkan saudaraku, setiap kita punya hak sebagai anak-anak Allah. Hak karena sudah diselamatkan. Tapi ada kewajiban yang harus kita jalankan. Jangan dilanggar dan jangan dihina. Karena penghinaan yang kita lakukan hanyalah menghina diri kita sendiri. Membuat kita terpuruk tak berdaya. Karena kita sudah kehilangan eksistensi sebagai duta Allah. Kita kehilangan jati diri kita sebagai umat kepunyaannya. Tak seharusnya kita mengorbankannya. Karena itu jangan bodoh atau Anda akan kecewa dalam sepanjang jalan hidup dan berkata, kenapa aku melanggar apa yang menjadi kewajibanku? Padahal terlalu banyak hak yang diberikannya padaku. Mau dengan apa saudara mengukur keselamatan? Karena itu kenapa menyakiti hati Tuhan? Kenapa kurang percaya pada Dia? Hai duta-duta Allah, bangunlah, hiduplah seperti apa yang Allah mau. Siapapun kau, pria, wanita, tua atau muda, pintar atau bodoh, kaya atau miskin. Kau dan aku bukan siapa-siapa. Mari kita lutut, tunduk di hadapan Allah dan berkata, aku hanya duta-dutamu. Tapi minta ampunlah kalau gagal menjadi dutanya, dan berjanjilah untuk menjadi duta yang merepresentasikan kehadiran Tuhan di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan, biar Tuhan menyempurnakan. Tetapi kiranya melalui ini kami makin elegan dalam kehidupan kami, dalam pola pikir kami, untuk terus bisa menampilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan pergumulan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.